Dan babak kedua, Persijap Jepara melawan Arema Indonesia. No Alamsyah. Pendek saja ke Tony Pranata. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Junior terhadap Tony Pranata. Ya, sebuah tarikan dari belakang memang. Masih bisa dipatahkan oleh Danang Wihatmoko kali ini. Paiton Tiapa berpindah ke kanan. Nurul Huda. Pablo Francis, kontrol yang kurang cermat dari Pablo. Kembali ke Pablo Francis. Cukup baik kerjasama dia dengan Nur Hadi. Kembali Pablo Francis terlepas. Ya, Hal yang sama kembali terjadi, Bung. kerjasama yang terlalu dekat, Bung. Umpan 1-2 yang gampang sekali dibaca oleh barisan pertahanan Arema. Jelas sebuah pelanggaran, sliding dengan kaki yang terlalu tinggi dari Paiton Tiapa terhadap Roban Camelo. Ini dia pendukung fanatik Persijap Jepara ataupun Laskar Kalinyamat. Mendapatkan perawatan Roman Camelo, No Alamsyah. Ada dua pemain Singapura yang berlabuh di Arema Indonesia tahun ini. Selain No Alamsyah juga ada Muhammad Ridwan. Kedua-duanya adalah merupakan pilar atau tulang punggung bagi timnas Singapura. Valdo Silva, M. Bakhtiar, Danang Wihatmoko kembali ke M. Bakhtiar. Mudah saja bagi pemain-pemain Arema Indonesia mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Laskar Kalinyamat. Nurul Huda berusaha dikejar oleh Pablo Francis. Janka. Kembali Pablo Francis, masih dipatahkan oleh Waluyo. Roman Camelo lebar ke kanan. Roni Firmansyah kali ini. Muhammad Ridwan, masih Ridwan. Dibayang-bayang oleh dua pemain Persijap Jepara. Salah pengertian dengan No Alamsyah, duo Singapura. Iya, berusaha meningkatkan tempo Persijap Jepara mengejar ketertinggalannya, justru belum berhasil menghadapi hadangan pemain-pemain belakang dari Arema Indonesia yang cukup baik dalam mengkoordinasikan pertahanannya. Bahkan kerap serangan-serangan balik dari Arema sangat membahayakan pertahanan dari Persijap Jepara. Muhammad Ridwan kerjasama dengan No Alamsyah masih bisa dipatahkan oleh pemain Persijap.
Kembali Pablo Francis. Pelanggaran Pablo Francis terhadap Waluyo. Masih belum mampu Pablo Francis menembus barisan pertahanan Arema Indonesia. Ya, agak mengalami kesulitan Bung, karena saya melihat adanya jarak antara lini kedua mereka terhadap pemain depan Persijap, sehingga Pablo Francis mengalami kesulitan. Masih belum jelas arah tendangan yang dilepaskan oleh kapten kesebelasan Arema Indonesia, Pierre Janka. Tampaknya membentur salah seorang pemain Persijap Jepara, menghasilkan tendangan pojok yang kedua bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Muhammad Ridwan dan tampaknya akan dieksekusi oleh Tommy Pranata. Sudah dilakukan. Doni FS, serangan balik Persijap. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Muhammad Ridwan terhadap Doni F. Siregar. Menghasilkan kartu kuning bagi Muhammad Ridwan. Betul, sebuah pelanggaran yang mencoba menghentikan laju Doni F. Siregar dari belakang, Bung. Saya pikir ini wajar diberikan ganjaran kartu kuning. Masih Pablo Francis. Cukup cantik aksi individu yang dipertontonkan oleh seorang Pablo Francis. Ya, terlihat aksi individu menimang bola dan melakukan salto kick. Namun masih lemah Bung Yeyen. Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia, dan tampak beberapa pemain cadangan Arema Indonesia melakukan pemanasan. Ada Juan Revi dan juga Rahmat Afandi. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Arema Indonesia. Roni Firmansyah. Muhammad Ridwan kembali ke Roni Firmansyah. Ke tiang jauh masih ada Valdo Silva Junior. Kali ini Python Tiapma. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Roni Firmansyah terhadap Python Tiapma. Iya, dari tayangan ulang kita lihat bahwa ada gangguan yang dilakukan oleh Roni Firmansyah terhadap Python yang mencoba memberikan umpan silang. Kembali Roman Camelo kerjasama dia dengan M. Ridwan. Ya, ada aksi protes dari M. Ridwan yang merasa tidak berada dalam posisi offside, namun mungkin wasit melihat atau hakim garis melihat ada gerakan aktif daripada Noh Alamsyah yang menjadikan dia berada dalam posisi offside. Nur Hadi, Pablo Francis, Nur Hadi maksudnya. Lagi-lagi Bung, Ya, kejadian yang sudah beberapa kali terjadi, miskomunikasi antara barisan depan Persijap Jepara. Tampak belum ada padu permainan antara Nur Hadi dan juga Pablo Francis. ya.
Ya, kita melihat di sini ada sebuah efek samping yang positif di awal-awal babak kedua yang ditunjukkan oleh Persija Jepara. Sangat aktif mereka menggempur lini pertahanan Arema Indonesia. Namun tampaknya belum juga ditemukan kombinasi yang tepat untuk membuka lemari besi ini. Doni F. Siregar juga kita melihat mulai menyulitkan lini tengah Arema Indonesia. Evaldo Silva, tendangan gledek dari Evaldo Silva masih terlalu tinggi. Tampak pelatih Arema Indonesia memberikan instruksi kepada Ahmad Bustomi. Bustomi tampaknya akan menggantikan Roni Firmansyah. Doni FS. Pelanggaran Doni terhadap Roni. Doni to Roni. Nyaris saja, Bung. Saya pikir ini sebuah hal yang harus menjadi perhatian dari kubu Persija Jepara, karena kita lihat beberapa kali Ridwan tidak bisa terkawal dengan baik dan berada di posisi yang membahayakan gawang dari Danang Wihatmoko. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Muhammad Ridwan. Dikawal dengan ketat oleh Danang Puspito. Dieksekusi oleh Beni Wahyudi. Pablo Francis. Masih ada Tommy Pranata memotong bola. Pablo Francis. Lemparan ke dalam bagi Laskar Kalinyamat. Tensi pertandingan tampaknya mulai meninggi, Bung. Ya. Suasana sedikit memanas. Ya, kita melihat ya memang strategi Arema sudah jelas. Mereka wajib mempertahankan keunggulan mereka dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Nur Hadi masih mampu ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Iya, tempo yang dinaikkan oleh pemain-pemain Persija Jepara. Dan ini kita lihat syutingan pertama Nur Hadi Ya, pada pertandingan ini. ya, dan kita melihat ya di sini kembali tendangan yang dilakukan dari luar kotak penalti justru tampak tidak menyulitkan Kurnia Mega. Noh Alam, Evaldo Silva, Nurul Huda, jauh ke depan dari Nurul Huda, kembali jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Pablo Francis kali ini dibayang-bayang dengan ketat oleh Waluyo. Terlepas Pablo Francis. Ya, dan wow, sayang sekali. Sangat disayangkan, sebuah umpan yang sangat matang dari Pablo Francis terlepas, namun gagal dimaksimalkan oleh Nur Hadi. Ya, kita melihat di sini bagaimana pergerakan seorang Pablo Francis sangat kencang, begitu baik ia melewati seorang Pierre Njanta dan juga Waluyo. Umpan yang juga sangat manja kita melihat kepada Nur Hadi. Namun sayang kita melihat di sana Nur Hadi juga mengalami sedikit gangguan dari Beni Wahyudi sehingga Beni pun mampu menyapu bola dan hanya melahirkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jepara. Ada pergantian Ya, tampaknya. betul sekali. Tampaknya Persija menambah ketajaman mereka dengan memasukkan Bona Simanjuntak. Ya, kita melihat kedua tim melakukan pergantian pemain, sedangkan bagi Arema kita melihat mereka menggantikan Roni Firmansyah dengan Ahmad Bustomi, pemain yang juga memiliki napas yang sangat kuat. Iya. Kita tahu Ahmad Bustomi salah satu pemain muda yang juga memiliki stamina yang prima.
daya juang tinggi yang dibutuhkan oleh Arema Indonesia di babak kedua ini dijawab oleh pelatih Robert Rene Albert dengan memasukkan pemain segar yang juga tipikal bertahan seperti Ahmad Bustomi yang juga mampu sewaktu-waktu membantu penyerangan. Masih terus berusaha menguasai jalannya permainan pemain-pemain Persijap Jepara. Kontrol bola yang kurang cermat. Pemain yang baru saja masuk, Isdianto, menggantikan Danut Puspito. Iya. Ada 2 pergantian pemain yang dilakukan sekaligus oleh Persijap Jepara. Iya, memasukkan Isdianto, berharap Isdianto bisa menggantikan peran Danut Puspito yang beberapa kali kerap mempersulit pertahanan dari Arema Malang, dan memasukkan Bona Simanjuntak. Harapan di lini tengah adalah menjadikan Bona sebagai playmaker ataupun lini kedua yang menjadi kreator bagi serangan daripada Persijap Jepara. Cukup baik kerjasama Benny Wahyudi dan juga Nuh Alamsyah. Sayang sekali diakhiri dengan salah pengertian dari Benny Wahyudi. Kembali serangan balik dari Persijap Jepara, melebar ke kiri. Nur Hadi kali ini dibayang-bayang Perwaka Yudi. Masih Nur Hadi, masih jauh melayang di atas Mister gawang Kurnia Mega. Iya, mulai terlihat apa yang diinginkan oleh Coach Junaidi untuk meningkatkan dan memberikan tekanan terhadap lini belakang Arema. Terlihat jelas bahwa Nur Hadi mulai keluar melakukan beberapa syuting walaupun belum memperkecil ketertinggalannya. Ya, kita melihat ya bahwa serangkaian syuting yang dilakukan oleh para pemain Jepara dari luar kotak penalti justru tidak menyulitkan penjaga gawang Kurnia Mega ya, meskipun tadi kita melihat ia mengeluh lini belakangnya yang memberikan space bagi para pemain depan Jepara. Dan kembali pergantian pemain kedua juga dilakukan oleh Arema Indonesia. Masuk Jalaluddin main menggantikan Waluyo. Masih gagal, Persijap Jepara menembus barisan pertahanan Arema Indonesia. Kali ini serangan balik, maksudnya ke Muhammad Ridwan. Terlalu deras, gagal dikejar oleh Ridwan. Paiton Tiapa, Bahtiar, Nurul Huda. Buang saja oleh Fakhrudin. Paiton berpindah ke sisi sebelah kiri. Isdianto Junior jauh ke depan. Yang dituju adalah Nurul Huda. Ya, kita lihat ya memang peran Nurul Huda di babak kedua ini lebih menyerang. Tidak hanya mengandalkan seorang Isdiantono di sayap kiri, namun juga Nurul Huda merupakan sebuah solusi bagi Jepara untuk menyerang dari sayap kanan. Dan sayangkali kita melihat tidak ada komunikasi yang baik, dan kita melihat di sini tampaknya ada sebuah keluhan kepada wasit dari Pierre Njangka. Apakah ada insiden di sini terhadap Kurnia Mega yang mungkin saja mencoba mengulur waktu? Belum jelas. Belum jelas di sini bagaimana keputusan wasit memberikan kartu kuning kepada Kurnia Mega. Ini dia Roman Camelo.
Pemain yang kembali dipercaya untuk memperkuat Arema Indonesia musim ini. Pemain yang baru saja masuk, Ahmad Bustomi, menggantikan Roni Firmansyah. Sebuah tendangan langsung. Masih lemah. Minta sepak bola, kami informasikan bahwa kedudukan sementara 0-1. Gol satu-satunya di babak pertama tercipta melalui Noh Alamsyah pada menit ke-39 melalui penalti atau titik putih. Pada 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim, belum sekalipun Persijap Jepara meraih kemenangan atas Arema Indonesia. Kembali serangan Persijap melalui Isdianto. Crossing Isdianto, Pablo Frances yang dituju, Nur Hadi ada di situ. Terlepas bola, masih gagal Nurul Huda. Serangan balik Arema Indonesia, Roman Camelo melebar ke kanan, Muhammad Ridwan, kembali crossing dari Ridwan. Sayang sekali, terlalu terburu-buru Ridwan, jatuh di pelukan Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat ya kedua tim silih berganti melakukan serangan, dan di sini ya kita melihat di sini lini belakang kedua tim juga sangat disiplin, dan meskipun tempo permainan sudah sangat meningkat dan juga mulai terjadi benturan-benturan yang keras di lini tengah. Ya. Kita melihat di sini Muhammad Fakhrudin yang tampaknya benturan yang sangat keras dari seorang Nurul Huda. Terkapar kita melihat ya di atas lapangan hijau. Dapatkan perawatan Fakhrudin, pemain yang juga pernah membela Persijap Jepara. Pencipta 2 gol bagi Arema Indonesia melawan Persipura beberapa hari yang lalu. Ya, kita melihat bagaimana pelatih Robert Albert begitu gusar dengan sebuah terjangan yang diberikan oleh Nurul Huda kepada Muhammad Fakhrudin. Karena kita tahu bahwa bagaimana sebuah tim harus bermain hingga 3 kali dalam waktu sepekan, sehingga sangat riskan. Apabila pemain inti bisa cedera, tentu saja akan menyulitkan momentum tim tersebut di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Strategi yang sangat mirip diterapkan oleh Arema Indonesia pada saat mereka bertandang ke Pelita Jaya, di mana setelah unggul 1-0, mereka sangat fokus kepada pertahanan dan hanya melakukan serangan balik sesekali. Dan pada pertandingan tersebut pun Arema bisa menang dengan skor 2-0. Kembali M. Fakhrudin masih on play. Namun ada Bakhtiar di situ. Evaldo Silva, Paiton Tiapma, Nurul Huda kali ini kembali ke Paiton. Bona Simanjuntak Junior masih terus mencari celah pemain-pemain Persijap. Kembali ke Pablo Francis. Masih Pablo dibayang-bayang dengan ketat oleh Jalaluddin Main. Ada Kian Janka, jatuh Pablo, bukan pelanggaran. Fakhrudin. Serangan balik Arema cukup baik. Oh. Lagi-lagi asisten wasit 2 Edi Permana mengangkat tanda offside. Bung Yeyen. Ya, saya melihat ada sedikit keterlambatan ataukah pada saat bola dikirim Noh Alamsyah apakah sudah berada di posisi yang offside.
Lagi-lagi terjadi benturan antara Alamsyah dan juga Evaldo Silva. Semakin memanas tensi pertandingan sore ini. Tuan rumah tertinggal 0-1 dari Arema Indonesia. Ya, kita melihat di sini bagaimana Noah Alamsyah yang tampaknya memang ada sedikit dorongan kepada Catur Rintang. Ya, kita melihat di sini sehingga Catur terjatuh. Masih terlambat sepersekian detik, Pablo Francis sedikit melakukan protes. Nurul Huda, Paiton Tiatma, lebar ke kiri kali ini. Isdianto, Nur Hadi, pelanggaran Roman Camelo, kembali kartu kuning dari saku wasit Jerry Eli terhadap Roman Camelo. Iya, derasnya aliran serangan yang dilakukan kubu Persijap Jepara terlihat. Gencarnya serangan ini membuat pasukan Arema agak sedikit panik dan berusaha menghentikan dengan cara-cara yang sedikit keras, sehingga Roman Camelo menghadang Nur Hadi dengan menutup badannya, sehingga dia mendapatkan hadiah kartu kuning yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Roman Camelo. Kartu kuning yang ketiga bagi Arema Indonesia menghasilkan tendangan bebas bagi Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Evaldo Silva masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup baik penampilan Kurnia Mega kali ini. Ya, kita melihat bagaimana Kurnia Mega kembali memberikan jawaban kepada manajemen Arema Indonesia bahwa meskipun ia adalah pilihan kedua, namun ia selalu tampil dengan berani dan lugas. Kita melihat tadi kembali ia bisa menghalau tendangan yang sangat keras dari Evaldo Silva yang kita kenal memang memiliki tendangan jarak jauh yang sangat baik. Nur Hadi, sayang sekali, lagi-lagi gagal. Pemain Persijap Jepara menembus gawang Kurnia Mega. Salah pengertian antara Nur Hadi dan Paiton Tiatma. Jalaluddin play atau Jalaluddin main. Kembali Pablo Francis, masih Pablo. Wow, Terjatuh Pablo. Bukan pelanggaran bagi wasit Jerry Eli. Isdianto. Lagi-lagi salah dari Isdianto. ya, ini jelas sekali kita melihat di sini Isdianto tidak ada motif untuk mengambil bola. Menarik untuk melihat apakah Iya. keputusan wasit di sini. Kita melihat setelah kehilangan bola, ia justru mencocor bola tersebut terhadap salah satu pemain Arema Indonesia. Kita melihat bagaimana reaksi yang cukup emosional dari Junior, Sergio Junior. Ya, Main yang berasal dari Brasil ini. memang ini adalah situasi yang sangat berat bagi kubu tuan rumah. Ya. Sehingga kita melihat permainan agresif di lini belakang yang ditunjukkan Arema Indonesia justru memancing mereka. Kita melihat di sini bagaimana Isdianto tidak memiliki inisiatif sama sekali untuk mengambil bola dan menerjang seorang Ahmad Bustomi. Wajar jika Bustomi langsung naik hitam. Ya. Kita Kita berharap seluruh pemain masih tetap berada dalam suasana fair play agar permainan yang cukup enak untuk ditonton ini tetap terjaga suasananya. Kembali offside dari AW2 Edi Permana. Lagi-lagi Muhammad Ridwan, Paiton Tiatma, Bakhtiar. Bona Simanjuntak.
mantan pemain Persikabo Bogor, masih terbaring di lapangan. Tommy Pranata setelah mengalami benturan dengan Bona Simanjuntak. Ya, pertandingan tambah keras ya. Dan di sini kita melihat tadi Bona jelas sekali menginjak kaki Tommy Pranata, yang kita melihat di pertandingan kali ini juga bermain sangat disiplin. Dan sebuah acungan jempol di sini Tommy justru tidak memberikan sebuah retaliasi. Dan kita melihat bagaimana frustrasi sudah sangat memuncak kepada kubu tuan rumah. 15 menit tersisa, masih tertinggal Laskar Kalinyamat dari Singoedan 0-1 melalui gol yang diciptakan oleh Nur Alamsyah pada menit ke-39 melalui tendangan penalti. Isdianto, Pablo Francis, sebuah tendangan spekulasi Pablo Francis masih melayang sedikit di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Iya, kembali tendangan-tendangan jarak jauh yang keluar dari pemain-pemain Persijap Jepara yang mengalami kebuntuan untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti dari Arema Indonesia. Ini menandakan bahwa solidnya pertahanan yang digalang oleh Pierre Jangka di belakang bersama Purwaka. Tampaknya mengalami kram Bakhtiar, mendapatkan perawatan dari No Alamsyah. Sebuah suasana yang kontras dengan suasana pertandingan yang sangat memanas. Ya, bagaimana No Alamsyah mengulurkan tangan terhadap Bakhtiar. Ya, kita melihat memang ya, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah oleh seorang No Alamsyah yang memang memiliki postur tubuh yang sangat besar, sehingga kerap kali apabila ia melakukan duel-duel di udara, seringkali justru sengaja ataupun tidak disengaja ada terjadi sebuah gerak refleks sehingga menyulitkan pemain belakang lawan. Dan ini kita melihat sebuah insiden yang terjadi sebelumnya antara Isdianto dan juga Ahmad Bustomi. Saya pikir ketika Persijap berusaha mengejar ketertinggalan dengan berusaha menaikkan tempo, justru harusnya pemain Persijap menahan emosi mereka, karena ketika mereka bermain atau mengejar ketertinggalan dengan emosi bisa saja berakibat fatal. Apakah pemain tersebut akan mendapatkan hadiah kartu ataupun diusir oleh wasit. Dan pergantian pemain ketiga bagi Persijap tampaknya baru saja dilakukan. Masuk Hanif menggantikan Nurul Huda. Ya, kita melihat ya di sini salah satu solusi bagi Jepara adalah tentunya mengoptimalkan lini kedua mereka juga. Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, cukup cantik Muhammad Ridwan. Berusaha melewati barisan pertahanan dan sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Ya, kembali suatu skema serangan balik yang dilakukan oleh Arema melalui Muhammad Ridwan dari sektor sayap kanan yang berkali-kali memanfaatkan kelemahan sektor bek kiri dari Persijap Jepara yang sama sekali tidak menjadikan bahan perhatian bagi kubu Persijap karena mereka berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan. Baiton Tiapma, pemain yang juga pernah memperkuat Osotspah Thailand. Bakhtiar, catur bintang tadi ke Isdianto maksudnya. Jelas pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ahmad Bustomi terhadap pemain yang baru saja masuk, Hanif. Ini dia Hanif, pengganti Nurul Huda. Pablo Francis, masih Francis.
pendek saja ke kanan. Di situ ada Wow. Tiapma. Pelanggaran dilakukan oleh Jalaluddin Main terhadap Paiton Tiapma. Ya, kita melihat di sini Paiton yang juga melakukan positioning yang sangat baik berada di sayap kanan. Kita tahu pemain ini sering berubah posisi dan kita melihat jelas sekali di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jalaluddin Main dan sebuah kans tentunya bagi Persijap Jepara. Ini adalah posisi yang ideal tentunya bagi seorang Evaldo Silva yang kerap kali naik ke depan. Paiton Tiapma crossing. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Fahrudin. Serangan balik. Arema Indonesia. Terlalu deras. Dipatahkan oleh Bahtiar. Penting juga bagi Persijap Jepara bahwa mereka juga mewaspadai serangan-serangan balik Arema. Dan juga kita melihat tadi bagaimana mereka masih menempatkan Markus Bahtiar di belakang untuk menjaga apabila terjadi sebuah serangan balik. Junior. Nuh Alamsyah. Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Roman Camelo terlepas. Nuh Alamsyah ada di depan. Nuh Alamsyah. Oh! Sayang sekali. Sebuah kesempatan ataupun peluang emas yang sangat terbuka bagi Muhammad Ridwan. Ya, kita melihat di sini ini adalah sebuah peluang emas bagi Arema Indonesia untuk menambah golnya. Benny Wahyudi yang kita melihat melakukan overlapping di posisi yang sebenarnya dimiliki Muhammad Ridwan, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Ridwan. Sayang ia tidak bisa mengeksekusi umpan tersebut untuk menjadikan gol. Masih 0-1 kita melihat bagi Arema Indonesia dan masih kans bagi Jepara untuk mendapatkan sebuah nilai dari pertandingan ini. Jalaluddin Main dipatahkan oleh Catur Bintang. Benny Wahyudi. Nuh Alamsyah kembali ke belakang. Sebuah strategi ball position diperagakan oleh pemain-pemain Singoedan, berusaha untuk mempertahankan keunggulan sementara mereka. Jalaluddin Main dipatahkan oleh Valdo Silva. Isdianto. Junior, Evaldo Silva. Ya, faktor stamina juga sangat berpengaruh memasuki menit-menit terakhir pertandingan. Dan kita melihat bagaimana para pemain Jepara masih belum menunjukkan kelelahan dan tampaknya di sini kita melihat ada sebuah pelanggaran terhadap Paiton Tiapma yang dilakukan oleh Fakrudin yang menghalanginya melakukan peragan padahal sudah ada umpan yang masuk ke daerah kotak penalti Arema. 4 kartu kuning telah diperoleh oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Kita melihat di sini tampaknya Paiton yang mencoba melambungkan bola. Masih bisa dipatahkan oleh Janka. Dan ya, Nur Hadi, sayang sekali. Bola yang tampaknya salah kontrol dari Nur Hadi. Kembali menggagalkan peluang bagi Persijap serangan balik Arema Indonesia. Roman Camelo, usia 27 tahun, 29 tahun maksud kami.
tampak masih berbaring di lapangan penjaga gawang Arema Indonesia, Kurnia Mega. Sedikit tampak cemas pelatih Persijap Jepara, Bung Junaidi. Iya, beban yang cukup berat dipikul oleh coach BJ untuk mengangkat motivasi pemainnya yang mengalami sedikit masalah sejak mereka kehilangan poin di kandang menghadapi Persisam Samarinda dan 2 kali away tanpa poin. Dan pada pertandingan ini juga sampai saat ini masih ketinggalan 0-1. Saya pikir Bung BJ sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun hasil belum berpihak terhadap coach BJ dan tim Persijap. Berbalik 360 derajat dengan apa yang dihasilkan oleh Arema Malang atau Ya. Arema Indonesia. Kita melihat ya di sini bagaimana perbedaan spirit antara kedua tim ya. Memang Jepara pun memiliki fighting spirit, namun tampaknya percaya diri yang justru berada di tim Arema Indonesia, sehingga mereka sangat berkeyakinan setiap kali masuk ke lapangan hijau bahwa 3 poin adalah mutlak milik mereka ataupun 1 poin, yang penting tidak kalah. Dan kita melihat bagaimana strategi cukup berperan pada setiap permainan Arema Indonesia dan sebuah acungan 2 jempol kepada pelatih Robert Rene Albert yang selalu menampilkan permainan yang sangat strategis dan juga taktis. Jalaluddin main. Ini Wahyudi. Ahmad Bustomi kembali ke belakang. Purwaka Yudi tadi. Muhammad Ridwan kali ini. Isdianto, pemain Persijap Jepara. Serangan balik Pablo Francis. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Purwaka Yudi. Sebuah ekspresi emosional dari Pablo Francis. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat baik yang dilakoni oleh Pablo Francis. Kita melihat dia bekerja keras sepanjang memasuki akhir-akhir pertandingan, dan kita melihat wajar saja ini adalah luapan frustrasi tentunya bagi Pablo yang sudah berjuang lebih dari setengah mati untuk mencoba menyelamatkan Persijap Jepara. Masih tertinggal 0-1. Laskar Kalinyamat dari Singoedan. Dan secara keseluruhan kita melihat bagaimana fighting spirit juga ditunjukkan oleh para pemain Jepara. Namun tampaknya tidak sepercaya diri seperti kubu Arema Indonesia. Sehingga kita melihat tiap kali mereka menyerang ke depan, belum ada sebuah gerakan-gerakan yang eksplisit yang memudahkan mereka untuk mencetak gol, sehingga mereka kerap kali hanya melakukan shooting dari jarak-jarak jauh yang juga memudahkan penjaga gawang Kurnia Mega. Tendangan pojok Arema Indonesia. Masih bisa dihalau oleh Valdo Silva. Baiton Tiatma. Masih konsisten para pemain Jepara untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Isdianto. Pablo Francis juga terlepas. Roman Camelo offside. Jelas berada pada posisi offside. Nuh Alamsyah. Ya, mencoba memainkan pertahanan yang rapat di pertahanan di akhir-akhir babak kedua ini, saya pikir satu hal yang wajar. Pelanggaran kali ini tampaknya dilakukan terhadap Bona Simanjuntak. Ya, Bona Tony juga Granata. Ya, Bona juga sejak dimasukkan oleh Coach Junaidi memberikan kontribusi yang positif. Kita melihat kerap kali pergerakannya menyulitkan pemain belakang Arema, dan ini kali juga ia memaksa Jalaluddin main, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya. Kita nantikan, masih tersisa 4 menit di babak kedua. Ini dia
Sebuah situasi yang membahayakan penjaga gawang Kurnia Mega. Iya. Bersiap-siap. Paiton Tiapma ke tiang jauh. Masih ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Cukup baik, Bung. Keluar dari sarangnya, Kurnia Mega bisa mengantisipasi tendangan dilakukan oleh Paiton dan mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Satu keunggulan yang dimiliki oleh Arema pada musim ini adalah level antara penjaga gawang mereka, yaitu Marcus Horizon dan juga Kurnia Mega, sama baiknya. Ya, ini menjadikan tren positif bagi seorang pelatih. Iya. Karena siapapun bermain di posisi itu, mereka sudah mempunyai patron terhadap sistem permainan mereka, Bung. Masih terus berusaha melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Persijap Jepara. Paiton Tiapma, Evaldo Silva, lebar ke kiri, ada Isdianto di situ. Pablo Francis yang dituju, masih Pablo Francis. Oh, Pablo Francis, ya, sayang sekali, luar biasa penetrasi yang dilakukan oleh seorang Pablo Francis. Ya, kita melihat lebih dari luar biasa tampaknya. Kita melihat Pablo Francis yang mengocek dan mengoyak lini pertahanan Arema Indonesia. Namun kembali kita melihat ia tidak mampu menemui target. Kita melihat bagaimana Pablo Francis berinisiatif melakukan pergerakan solo yang juga kita melihat menyulitkan para pemain belakang Arema Indonesia. Namun sayang sekali pergerakan yang sudah sangat impresif tidak menghasilkan ujung yang positif. Iya, ini hal yang harus bisa diterima oleh kubu Persijap di luar dari persiapan teknis dan permainan yang cukup baik. Faktor laki juga berpengaruh terhadap penampilan setiap tim di setiap pertandingan. Ya, dan kita tidak melihat ya ada kerjasama yang rapi antara Pablo Francis dan juga Nur Hadi, sehingga saya juga hanya melihat tadi satu kali saja Nur Hadi tampaknya memperoleh sebuah peluang untuk mencetak gol. Kerap kali ia justru juga tidak mendapatkan distribusi bola yang sepadan dengan posisinya sebagai seorang target man di depan. Ya. Memasuki detik-detik akhir babak kedua, tekanan demi tekanan masih terus dilakukan oleh pemain Persijap melalui Pablo Francis. Cukup baik spirit yang ditunjukkan oleh seorang Pablo Francis, Bung. Tidak henti-hentinya mengejar bola dan menyambut bola. Ya, kita tahu yang memang Pablo memiliki dua misi dalam hal ini. Yang satu adalah tentunya untuk mencetak gol dan kembali berada pada daftar pencetak gol. Dan yang kedua, dan yang harus dilakukan adalah tentunya untuk meraih sebuah poin bagi timnya. Dan kita melihat sebagai seorang profesional, ia terus berjuang hingga titik darah terakhir, di mana meskipun pertandingan hanya tinggal hitungan detik, kita melihat ia masih begitu aktif melakukan solo run, melakukan penetrasi. Kembali sebuah set piece bagi Persijap Jepara pada detik-detik akhir. Dan sepertinya ini akan menjadi peluang terakhir bagi Persijap Jepara. Ya, semua pemain tentunya diinstruksikan untuk berada di kotak penalti Arema Indonesia. Kita tunggu apakah ujung akhir dari eksekusi Paiton Tiapma. Paiton Tiapma ke tiang jauh. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Masih ada Nur Hadi. Kali ini kembali kandas. Ya, dan bola hanya dibuang begitu saja. Ya, dan akhirnya 0-1 kedudukan akhir, keunggulan bagi Arema Indonesia sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan di musim ini. Persijap Jepara takluk di kandang sendiri menjadi 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Noh Alamsyah.